Aduh. Kamu baik-baik saja, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak boleh, aku tidak punya waktu lagi. Beri aku 3.000 yuan saja. Aku benar-benar tidak perlu ke rumah sakit. Kumohon. Kamu gila uang ya, nyawa tidak mau? Tolonglah. Baiklah, baiklah, hari ini ketemu kamu, aku sial banget, aku yang rugi, ambil ini. Dokter, tubuhku tidak ada masalah kan? Nona Shen. Anda tahu Anda menderita kanker lambung? Kanker lambung? Kalau cepat diobati, masih ada harapan. Kalau begitu, kira-kira butuh biaya berapa? Perkiraan konservatif, 1 juta yuan. Tantan, kita putus saja. Aku kena kanker darah. Aku tidak mau membebanimu. Biaya pengobatannya mahal. Aku tidak mau membebanimu. Xingyu, aku tidak akan meninggalkanmu. Tan. Kita putus saja. Aku tidak mau membebanimu. Dalam keadaan seperti sekarang. Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kalau sakit, ya diobati. Tan, jangan bodoh. Kanker darah tidak bisa disembuhkan. Kamu masih punya masa depan cerah. Bisa ketemu orang yang lebih baik. Xingyu, kita kan sudah berjanji, tidak akan berpisah selamanya. Kenapa kamu mengambil keputusan untukku sendiri? Masalah uang? Biar aku yang cari cara. Kamu pasti akan sembuh. Jangan bodoh. Biaya pengobatan lebih dari 1 juta yuan. Bagaimana caramu mengatasinya? Aku akan pinjam uang. Aku akan jual barang. Bahkan kerja 10 pekerjaan sehari. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Pokoknya aku tidak akan meninggalkanmu. Tan, kamu obati dulu lukamu. Baik. Tidak boleh biarkan Xingyu tahu kabar sakitku. Tidak boleh membebaninya. Karena tubuhku sudah sampai tahap. Tidak bisa diobati. Setidaknya sebelum mati. Cari uang untuk menyembuhkan penyakit Xingyu. Memang kamu, Young Master Lu. Tentu saja aku dong. Aktingmu? Sayang sekali tidak jadi aktor terbaik. Sayang banget. Tentu saja. Young Master Lu. Nona Su sudah kembali. Kami mau kumpul-kumpul malam ini. Kamu ikut tidak? 3 tahun. Dia akhirnya kembali. Harus ikut dong. What? Memang yang Master Lu ya? Butte pura-pura sakit. Properti ini, disiapkan selengkap ini. Ini juga lo. What? Lihat, mirip asli banget. Perci. Xingyu, aku berangkat kerja. Kamu istirahat saja ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tonton, asalkan kamu mau putus dengan Silu itu. Ayah akan Jean pu Camus sekarang. Akan siapkan pesta pertunangan untukmu. Semua putra-putra keluarga kaya di Shanghai. Kamu bisa pilih. Ayah, aku benar-benar mencintai Xingyu. Soal pesta pertunangan yang kamu bilang itu, aku pasti tidak akan ikut. Tonton, kamu ikut Silu itu. Tidak akan ada hasil yang baik. Xiao Shen, kamu gila ya? Mau ambil shift malam semua buat diri sendiri. Ayah, gaji shift malam lebih tinggi. Lagi pula, aku butuh uang belakangan ini. Apa kamu masih bayar utang untuk pacar kamu yang punya utang itu? Aduh, Xiao Shen ya, kalau ngasih duit ke cowok, sial sendiri. Aku percaya Xingyu tidak akan begitu. Ya sudah, begini saja,
Hari ini, di kamar 888 lantai atas, anak-anak muda kaya dari komunitas Shanghai akan datang semua. Nanti aku atur kamu untuk ke sana. Nanti, sedikit uang yang jatuh dari sela jari mereka. Sudah cukup kamu pakai untuk waktu yang lama. Terima kasih, Jili. Semua orang berbaris untuk menyambut. Selamat datang, Tuan Lu. Kenapa Xing Yu ada di sini? Kamu gila. Itu kan yang Master Lu. Orang-orang seperti kita tidak boleh menatapnya langsung. Barusan pasti aku salah lihat. Xing Yu sekarang masih di rumah sakit. Masa mungkin dia datang ke sini? Waktu aku datang, dengar kabar, keluarga Shen mau mengadakan undian untuk menentukan jodoh putri mereka. Kalian. Ikut pergi nggak? Ini kan pesta pertunangan keluarga Shen, orang terkaya. Kalau bisa menikahi putri keluarga Shen itu, sama saja dengan mengurangi setengah perjuangan hidup. Aku pasti pergi dong. Young Master Lu. Benar-benar Xing Yu. Kamu gimana? Perci. Sekadar formalitas, TAPI. Aku sudah punya orang yang kusukai. Yang Master Lu, jangan-jangan kamu beneran suka sama cewek pekerja serabutan itu? Sudah 3 tahun. Ku dengar dia demi bayar utangmu, kerja 10 tempat setiap hari. Sampai sekarang masih jadi pelayan bar, buat bayar utangmu. Wah. Coba bayangkan, Kalau dia tahu kamu ini anak orang kaya, menurut priman ganggu dia kumabyut. buat cemburuisi, cahaya bulan MU, dia pasti nangis sampai matanya buta. Memang dari sananya sudah imut-imut. Siapa suruh dia muncul di sana waktu itu? Kamu, jangan mendekat. Aku laporkan polisi kalau masih mendekat. Mau laporkan polisi lagi? Cewek ini cukup garang. Aku suka. Perci. Atau ku bikin kalian babak belur. Ikut campur urusan orang. Serang bersama. Perci. Tuan, kamu baik-baik saja? Baik. Yang Master Lu memang jago. Sekarang dia aja sudah jualan minuman. Setelah itu, masa nggak mau jualan? Kali ini yang keminta 100 juta. Kalau dia benar-benar mau merendahkan dirinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian ikut merasakan rasanya. Tapi aku percaya King Tan punya prinsip. Kalau dia masih mau tetap bersih demi aku, Kalian tidak boleh menyentuhnya. siapa di sana? Siapa di sana? Xing Yu. Kenapa? Aku datang di waktu yang tidak tepat? Oh, ternyata putri kita. Xing Yu. Aku sudah kembali, lama tidak bertemu. Wana. Akhirnya kamu kembali. Xiaoshen, kamu ngapain? Mengapa belum masuk? Cepat, bawa masuk. Luka. Yang Master Lu, semua orang sudah kamu taklukkan. Waner juga sudah kembali. Kenapa kamu belum putus dengan karyawati itu? Mungkinkah Kak Xing Yu benar-benar menyukainya? Tidak putus tentu karena murah dan berguna. Jadi, Lu Xing Yu. Selama ini kamu memang begitu memandangiku. Sudah kuduga, Kak Xing Yu tidak mungkin suka wanita seperti itu. Wana. Aku selalu menunggumu kembali. Cincin ini adalah janjiku untukmu. Tan, jadilah pacarku. Aku bersumpah, nantinya pasti akan mencintaimu seumur hidup. Baik.
Nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, pasti akan kubelikan yang asli untukmu. Bodoh. Kak Tinyu paling baik kepada Wan Er. Dulu Wan Er tidak mengerti. Siam Dong. Rupanya pertemuan yang kukira takdir. Sebenarnya hanyalah olok-olok yang direncanakan. Pelayan ini kenapa sih? Sudah 10 menit lalu disuruh antar minuman. Belum datang juga. Diam saja ngapain? Cepat ke sini tuangkan minuman. Tidak punya perasaan sama sekali. Pantas jadi pekerja seumur hidup. Nomor cadangan. Orang miskin memang merepotkan. Halo, Tan. Ada APA? Tan, aku nggak mau kamu sendirian yang susah-susah, makanya aku juga cari kerja sampingan. Aku berusaha demi pernikahan kita, aku berusaha keras. Nggak bisa bicara lama, aku nggak boleh pergi terlalu lama, dulu ya. Young Master Lu. Jangan-jangan kamu nggak tega putus sama dia? Masa sih, aku cuma main-main sama dia. Kalian jangan ngomong lagi. Ibu Lu memang punya selera yang tinggi. Orang biasa nggak bakal dilirik. Kamu kenapa sih? Sampai sekarang belum juga datang menuangkan minuman. Maaf, pelayan kami yang baru. Curant PK. Lama banget sih ngapain? Cepat tuangkan minuman. Nggak heran cuma jadi karyawan seumur hidup. Maaf, aku akan ganti. Kamu ganti? Kamu sanggup ganti? Cewek kampungan. Kamu. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Kaxing you. Bukannya kamu masih menyiapkan kejutan lain untukku? Nanti malam kamu akan tahu. Aduh, Kaxing you. Kamu jahat. Ayo bangun, cepat pergi. Cepat. Berhenti. Aku izinkan kalian pergi? Tuan Li, dia. Hari ini, hanya dengan satu kata dariku. Aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di sini. Tapi, asalkan kamu melayaniku dengan baik, aku jamin kamu nanti hidup enak dan berkecukupan. Maaf, aku tidak tertarik. Ini masih kurang? Sepanjang hidupmu, belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Sekarang aku suruh kamu. Segera bersihkan sepatuku. Maaf, aku tidak bisa. Dikasih muka malah tidak tahu diri. Aku mau kamu. Segera bersihkan sepatuku. kalau tidak, Kamu tidak akan melihat matahari besok. Tuan Li. Kalau Tuan terus memukul, bisa berakibat fatal. Tuan Lu, tolong katakan sesuatu. Kami pasti akan mendidik Shen kami dengan baik. Kaxing you, aku takut. Karena Wan Er bilang takut. Lauli. Sudah cukup. Tuan Lu, aku. Perkataanku tidak didengar lagi ya? Baiklah.
Melihat wajah Tuan Lu. Aku lepaskan kamu kali ini. Ambil uang ini. Pergi sana. Berhenti. Berbalik. Tuan Lu. Kemarin dia ditabrak mobil saat sedang mengumpulkan uang untuk pacarnya yang sakit. Arrêt immédiat car j'ai rien tenu. Jadi pingsan. Di zaman sekarang masih ada orang bodoh yang mengumpulkan uang untuk obati pacarnya, tapi nggak peduli diri sendiri. Kaxing you. Jangan dekati dia. Orang yang kerja di sini pasti nggak bersih. Iya, Tuan Lu. Dengan statusmu, dia nggak pantas. Tuan Lu, dengarkan kata Waner saja. Wanita ini mungkin ada bakteri dan jamurnya. Kalau sampai tertular, nggak baik buat kamu dan Waner. Kaxing you. Waner to cut. Baik. Aku dengar kata Wan Er. Kaxing you yang terbaik. Sudah hampir jam 12. Aku mau telepon pacarku. Kaxing you. Wan Er, kamu anak baik. Angkat kepalanya. Tuan Lu, c'est ya. Aku suruh kamu angkat kepalanya. Waner, kamu kenapa? Waner, kamu kenapa, Wan Er? Sudah baikan? Lihat dirimu. Di kaki, di tangan, dan di dahi. Semua luka. Kamu pulang dulu dan istirahat beberapa hari. Uang bisa dicari kapan saja. Ibili. Terima kasih. Kamu seperti adikku. Aku merawatmu itu wajar. Nanti kalau ketemu orang seperti Tuan Lu lagi, kita jaga jarak saja. Saya mengerti, Ibu Li. Saya pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Tidak putus tentu karena... Masa sih? Aku cuma main-main dengannya. Hello. Ayah. Saya setuju untuk menentukan perjodohan dengan undian. Tonton, akhirnya kamu sadar juga. Ayah. Aku masih ada pekerjaan di Haicheng. Jemput aku 3 hari lagi. Baik, baik, baik. Aku dan ibumu. Sekarang akan kami atur untukmu. Aku punya satu syarat. Asalkan kamu bisa kembali. Syarat apapun, ayah dan ibumu akan setuju. Semua keluarga kaya boleh ikut. Kecuali keluarga Lu. Siapapun yang aku nikahi, tidak akan pernah menikahi Lu Xingyu. Shen Qingtian. Kamu beresiko mencuri pria dariku? Lu Shao adalah milikku. Akhirnya kamu sadar. Kamu sudah tidur 2 hari 2 malam. Untung ada yang menemukanmu. Kamu pingsan di pinggir jalan. Menyelamatkanmu dan membawamu ke rumah sakit kami. Tidak ada telepon, tidak ada WeChat. Lu Xingyu.
Jangan-jangan kamu tidak tahu kalau aku hilang? Atau sekarang kamu sedang menemani Suwaner. Dengan begitu, mulai sekarang, losing you. Aku tidak berhutang apa-apa padamu lagi. Perawat, dokter. Bersihkan semua orang dari sini, cari dokter terbaik untukku. Persikan semua orang di sini, cari dokter terbaik untukku. Kaxing you. Jeriku kumatergor sedikit. Nggak apa-apa kok. 1R, kamu kan seorang pianis. Jarimu sama sekali tidak boleh ada masalah. Untuk sementara waktu, jangan melakukan pekerjaan berat. Istirahat yang cukup. Kalau aku tidak kerja, siapa yang akan menafkahiku? Aku yang akan menafkahimu. Kaxing you. Siapa perempuan ITU? Kenapa dia terus-terusan memendanjaku? Yurus Sayapatia, 1R. Sekarang, tidak ada hal lain yang lebih penting dari tanganmu. Ayo kita periksa ke dokter dulu. Losing you. Karena kamu begitu suka berakting, terus saja berakting. Xiao Shen, kenapa tiba-tiba mau pergi? Apa karena kejadian sebelumnya membuatmu trauma? Bukan. Aku sudah lama tidak bertemu orang tuaku. Pengin pulang. Kalau pulang ya bagus. Xiao Shen, tapi sebagai kakak yang sudah lebih berpengalaman, aku tetap harus menasihatimu. Kita perempuan, kadang-kadang. Jangan terlalu menganggap serius cinta. Kebanyakan pria di dunia ini adalah pria yang tidak setia. Kakak Li. Terima kasih atas perawatannya. Kakak Li. Pesta di lantai atas. Benar-benar tidak bisa kami tangani. Kalau gitu buruan cari orang. Kalau pesta hari ini tidak beres, kita siap-siap gulung tikar. Kakak Li butuh bantuanku? Xiao Shen. Kan kamu sudah resign. Aku minta tolong lagi padamu. Kayaknya kurang baik juga ya. Membantu kakak sebelum pergi. Juga merupakan kehormatanku. Xiao Shen, terima kasih banyak ya. Kebetulan ruang pesta di lantai atas lagi kekurangan orang. Nanti kamu langsung naik saja. Baik. Yang Master Lu ini benar-benar royal ya. Katanya dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang Nona Su, cinta pertamanya, mengadakan pesta penyambutan. Tentu saja, ruang pesta kita sudah 3 tahun tidak dibuka. Tan, kamu kok di sini? Aku kesini buat kerja. Kalau kamu? Aku cuma kerja part-time. Ini baju yang aku pinjam. Oh iya. Kami datang ke sini hari ini untuk menghadiri pesta penyambutan Nona Su. Dia ke sini cuma buat kerja part-time, jadi bodyguard dan supir. Iya kan? Oh iya, bajunya juga aku yang pinjamin. Nona Shen, kamu sudah memecahkan banyak barang. Harganya tidak murah loh. Gimana kamu mau ganti? Aku yang ganti. Aku pacarnya. Kaxing you. Kamu baik banget sama pacarmu. Oh iya, Tantan, jangan takut. Aku di sini. Kalau gitu, kamu harus jadi bodyguard pribadiku yang baik untuk bayar utang. Waktu itu kamu beruntung bisa kabur. Kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Minger, Tangkap dia. kamu mau apa? Tentu saja. Mengajak kamu main sama kami. Cantik, jangan takut. Kakak akan segera datang. Kamu siapa? Jangan sentuh aku. Shen Qinghan, seperti ini pun kamu bisa kabur?
Kamu mau apa? Tentu saja. Aku ingin nyawamu. Warner, kamu di mana? Warner, Kakak Xingyu, aku pusing sekali. Warner, Tolong aku. Dokter, ada yang terluka di sini. Akhirnya kamu sadar. Hello, argamu di mana? Kepalamu mengalami benturan keras. Muncul banyak gumpalan darah. Kami harus segera mengoperasimu. Perlu tanda tangan keluarga. Berikan padaku. Ayah dan ibu sekarang ada di Shangjing. Aku hanya bisa menghubunginya. Halo, Tan. Lu Xingyu. Aku didorong Suan Er jatuh dari tangga. Sekarang di rumah sakit. Butuh operasi. Kamu datang bantu aku tanda tangan. Tan, Wan Er orangnya baik hati. Masa dia melakukan hal seperti itu? Bukan. Benar, dia benar-benar. Shen Qingtan, bisakah kamu lebih mengerti? Sudah kubilang, Wan Er bukan orang seperti itu. Cemburu juga ada batasnya. Walaupun akhir-akhir ini, aku jarang menemanimu. Tapi itu karena aku harus cari uang. Untuk membantumu mengurangi beban. Aku tutup telepon dulu. Wan Er baru saja pingsan. Aku akan merawatnya dulu. Bisakah aku tanda tangan sendiri? Lihat cincin ini, kakak Xingyu yang memberikannya padaku. Dan lagi, dia lihat aku sakit, menemaniku sepanjang malam. Baru saja tertidur. Kamu. Shen Qingtan, kamu cuma mainan saja. Lebih baik pergi sendiri. Kamu selamat kali ini. Tidak berarti lain kali bisa juga. Tan. Bersamaku. Aku bersumpah. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Baik. Nanti kalau aku sudah dapat uang, pasti kubelikan yang asli. Bisa dibayangkan, aku Shen Qingtan. Putri orang terkaya. Ternyata terharu sampai menangis. Hanya karena sebuah cincin plastik. Lu Xingyu. Setelah aku keluar dari rumah sakit, kita berpisah saja. Kak Xingyu, untung ada kamu kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa main piano lagi. Bodoh, siapa lagi yang mau kujaga kalau bukan kamu? Kamu yang paling penting di mataku. Dokter-dokter tak bermoral. Kalian bunuh istriku, kalian harus bayar dengan nyawa. Itu asam sulfat. Yang lain cepat menghindar. Tan. Warner, hari-hari. Suster, cepat ke sini. Ada yang terluka di sini. Bagaimana keadaannya? Kamu tidak apa-apa? Kenapa? Shen Qingtan, kamu si kampungan ini, kenapa masih belum pergi? Shen Qingtan, inilah perbedaan antara aku dan kamu. Kak Xingyu Mensen Teku, Shen Qingtan, Madala Kau, Jian Gan. Tan, aku di sini. Jangan banyak bergerak. Barusan Wan Er tidak sengaja melukai lengannya. Terrace? Wan Er adalah pianis. Lengannya tidak bol ada bekas luka. Dan kata dokter, yang terluka barusan cuma kalian berdua. Warna kulit kalian juga mirip. Jadi aku putuskan untukmu. Kalian punya warna kulit yang mirip.
Jadi aku putuskan untukmu. Kulit dari lenganmu ditransplantasikan ke dia. Losing you. Kamu tanya aku mau atau tidak? Tantan, jangan marah dong. Kita sudah transplantasi kulit untuknya. Nona Su pasti akan berterima kasih pada kita. Dia akan memberi kita imbalan yang besar. Losing you. Kamu tanya aku mau atau tidak? Kenapa demi menyenangkan Suaner? Kau harus mengorbankan aku? Tan, kamu tahu kan, aku sakit dan butuh uang. Pernikahan kita juga butuh uang. Nona Su itu orangnya baik, dia pasti akan memberi kita uang yang banyak. Losing you. Seberapa lelahnya kau berpura-pura di sampingku? Selama ini, kau tidak merasa jijik, aku saja merasa jijik. Pergi sana. Shen Qingtan. Sejak kapan kau berubah menjadi wanita cerewet yang tak bisa diajak bicara? Aku wanita cerewet? Kalau begitu cari saja Suaner. Tantan, maafkan aku, jangan salahkan aku. Ini salahku. Maaf. Lepaskan aku. Shen Qingtan, kau hilang. Malam ini aku tidak pulang. Kau introspeksi diri saja. Dokter, berapa lama lagi aku bisa hidup? Luka-luka di tubuhmu tidak apa-apa. Punggungmu yang terbakar asam sulfat juga bisa disembuhkan. Dan semua indikator tubuhmu normal semua. Bukankah aku kena kanker lambung? Dan sebentar lagi mari, lambungmu sangat sehat. Tidak ada masalah sama sekali. Sepertinya dokter sebelumnya salah diagnosis. Menurutku, meletakkan setangkai bunga lebih bagus. Memang istriku yang punya selera bagus. Siapa yang setuju? Hari ini coba masakan Chef Shen. Chef Shen, apa kamu tidak memberi garam? Tidak seharusnya kan? Bagus. Berani-beraninya kamu menipuku. Aku, Lu Xingyu, mencintai Shen Qingtan seumur hidup. Kedepannya, siapapun yang berani menyakitinya, aku akan bertarung mati-matian dengannya. Aku juga mencintaimu, seumur hidup. Tan aku mencintaimu. Kamu memberi Su Wanersensen Bernalai Puluhan Juta. Tapi yang kau beri padaku kuma plastik biasa. Setelah ganti baju ini, seharusnya nggak ketahuan ya. Lagi pula udah lama banget, seharusnya udah nggak marah lagi. Tantan, aku salah. Maafin aku. Aku nggak seharusnya menghilang selama ini. Di hatiku, cuma kamu yang aku cintai. Kamu pasti mau maafin aku, kan? Wah, gemboknya nggak diganti juga. Kayaknya masih ingat sama aku. Tantan, aku pulang. Ini gimana sih? Nggak mungkin kayak gini. Tantan, kamu di mana? Tantan. Angkat teleponnya dong, Tantan.
Tantan, angkat teleponnya dong, Tantan. Nona, perlu saya putar balik? Saya lihat HP Nona terus berdering. Tidak usah. Losing you. Kita jangan bertemu lagi. Selamanya. Kok ada perasaan kehilangan yang menyakitkan ya? Tan, kamu bilang tidak akan meninggalkanku, Tantan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tantan pasti lagi cari perhatian. Aku rapikan rumah. Siapa tahu Tantan pulang. Tantan, kamu pulang ya? Kaxing Yu, kamu benar-benar di sini. Li Heng ternyata tidak bohong padaku. Kenapa kamu datang ke sini? Aku cuma kangen sama kamu, makanya aku datang mencarimu. Tantan tidak suka kamu datang ke sini. Cepat pergi. Kaxing Yu, jangan-jangan kamu benar-benar suka sama Shen Qingtan? Dia cuma orang yang tidak mengerti apa-apa. Orang Kempengen. Bukannya kamu bilang, cuma main-main saja dengannya? Aku tidak izinkan kamu berkata begitu tentangnya. Kak Xing Yu, aku hampir tidak bisa bernapas. Kamu pergi. Kaxing Yu, aku tahu dulu semuanya salahku. Aku seharusnya tidak kabur dengan si gigolo itu. Tapi selama bertahun-tahun ini aku sudah sadar. Bukannya kamu bilang yang paling kamu cintai adalah aku? Kamu pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Kaxing Yu. Tidak seperti ini. Shen Qingtan, kamu di mana sebenarnya? Kaxing Yu, Shen Qingtan sudah pergi. Tapi aku masih di sisimu. Aku akan selalu menemanimu. Pergilah. Qingtan tidak suka kamu di sini. Pergi. Shen Qingtan, kamu sebenarnya baik apa sih? Bisa membuat Kak Xing Yu begitu mengingatmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shen Qingtan, kau memang hebat ya. Sudah 3 hari. Tidak meneleponku sama sekali. Xing Yu, Shen Qingtan itu sebenarnya baiknya apa sih? Bukannya aku masih menemanimu? Kau berani bandingkan dirimu dengan dia? CK, Young Master Lu. Sekarang Shen Qingtan sudah pergi. Bukannya ini kesempatan bagus untukmu bersama Wan Er? Siapa bilang aku mau bersama Suan Er? Maksudku, Shen Qingtan dan Su Wan Er itu, satu di langit, satu di bumi. Kalau kau sudah bosan dengan Shen Qingtan, kenalkan saja dia padaku. Aku tidak akan menolak. Young Master Lu. Yang Master Lu, jangan pukul lagi. Aku salah Young Master Lu. Young Master Lu. Aku peringatkan kau, jangan berani-berani mengincar Qingtan. Jangan tidak. Yang Master Lu, aku tahu salah. Aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Yang Master Lu, bukannya orang yang kau suka itu Suan Er? Sekarang Shen Qingtan tidak ada, bukannya itu bagus? Sekarang aku hanya ingin bersama Shen Qingtan. Lalu kenapa dulu kamu? Aku dan Suan Er tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Sekarang di hatiku, yang kucintai hanya Shen Qingtan. Tapi sekarang aku sama sekali tidak bisa menemukannya. Aku harus bagaimana? Beberapa hari lagi akan ada pesta pertunangan keluarga Shen, orang terkaya. Di hari-hari itu akan banyak orang penting. Mungkin kita bisa dapat kabar tentang Shen Qingtan. Tantan, kamu akhirnya pulang. Wajahmu pucat sekali, apa kamu capek? Detailnya persis seperti yang baru saja saya katakan.
Bisa bekerja sama denganmu, saya sangat senang. Kalau begitu, Paman Shen, saya duluan. Pergi ya. Quentin, tolong antarkan Yiran untuk ayah. Ya, ini pertama kalinya dia ke rumah, jadi belum terlalu familiar. Baik. Nona Shen, ada yang mengganggu pikiranmu? Saya cuma agak capek saja. Karena sudah sampai di depan pintu, hari-hari di jalan Tuan Zhou. Kamu masih sama seperti waktu kecil. Kalau ada masalah, jadi tidak suka bicara. Karena sudah bukan waktu kecil lagi, jadi jangan lagi usap rambutku. Young Master Lu, saya sudah benar-benar mencari di seluruh kota, tapi tidak menemukan kabar Nona Shen. Kalau tidak ketemu, ya terus cari. Aku membayarmu gaji besar setiap bulan. Apa supaya kamu ngomong-omong kosong padaku? Young Master Lu, kalau begitu, apakah Anda masih akan menghadiri pesta lamaran dengan sistem undian keluarga Shen? Aku akan datang. Itu dia Tuan Lu. Ganteng banget, Tuan Lu aja sudah datang. Masih ada urusan orang lain apa? Pesta pemilihan suami ini sudah pasti dimenangkannya. Cuma, siapa itu di sampingnya? Kayaknya cuma ikut-ikutan cari seru. Masa sih Tuan Lu sudah punya pacar, terus masih datang ke pesta pemilihan suami? Iya juga ya. APA maksudnya? Bapak Lu, maaf. Hari ini Bapak tidak bisa ikut pesta pertunangan. Ini perintah khusus dari Nona besar kami. Beliau yang memerintahkan. Perintah khusus langsung darinya, kamu yakin? Tentu saja. Bapak Lu, hari ini benar-benar tidak bisa ikut. Oke. Anak orang terkaya sombong sekali ya. Kalau bukan untuk dapat kabar tentang Tantan, siapa yang mau datang ke pesta pemilihan suami ini? Ayo kita pergi, Xing Yu. Nona Shen sudah datang. Nona Shen. Semuanya berbaris untuk menyambut. Selamat datang kembali, Nona besar. Ini adalah putri sulung keluarga Anda. Tentu saja. Di seluruh dunia, hanya putri sulung kami yang punya aura seperti ini. Tuan Lu. Putri sulung kami sudah bilang, dia tidak ingin bertemu denganmu. Aku pacarnya. Kalau bukan aku, siapa lagi yang mau dia nikahi? Hentikan. Tan, aku tahu kamu masih mencintaiku. Tantan, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Aku sangat khawatir padamu. Dan kenapa kamu bisa berada di tempat ini? Lu Xingyu. Kamu saja bisa menjadi Tuan Lu yang terkenal. Kenapa aku tidak boleh menjadi putri orang terkaya? Shen Qingtian. Apa kamu sudah gila? Aku dan Tuan Lu, siapa yang tidak tahu? Kamu cuma orang miskin yang tidak punya latar belakang. Berani-beraninya berpura-pura jadi putri orang terkaya di sini. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Dia kesini cuma untuk mencari suami kaya. Dulu dia selalu nempel sama Tuan Lu, sekarang sudah ganti target baru. Benar atau tidak, kelihatannya cukup angkuh. Ya, tak disangka dia mau menggapai yang tinggi. Pemilihan suami untuk keluarga Shen ini kan hal besar. Masa ia bisa dibiarkan orang luar seperti dia mengacaukan? Qingtian, sudah, jangan macam-macam. Ayo pulang sama aku, mari kita bicara baik-baik. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lu Xingyu. Jangan lihat aku dengan tatapan kasihan seperti itu. Kamu benar-benar putri keluarga Shen? Masa sih? Kamu kan cuma pelayan receh. Masa bisa jadi putri keluarga Shen? Barang ini jangan-jangan hasil curian.
Atau jangan-jangan di balik ini, ada sugar daddy yang ngegituin kamu? Sugar daddy MU dermawan banget ya. Perhiasan dan baju-baju ini, harganya pasti selanjut. Sampai-sampai nyewa mobil khusus. Buat kamu pamer kesini. Kamu. Ulangi lagi. Memang kenapa? Nggak berani ngomong lagi? Kamu, berani-beraninya kamu pukul aku. Gue pukul lu ya udah. Perlu nunggu hari baik? Kaxing you. Lihat dia. Dia jelas-jelas palsu tapi masih tidak mau mengaku. Tan, Warner juga bermaksud baik padamu. Kami sengaja datang mencarimu. Aku dan Warner hanya saudara. Di hatiku hanya ada kamu seorang. Dan kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Tidak hanya berbohong, tapi juga memamerkan barang orang lain untuk menipu. Sekarang demi uang. Bahkan harga dirimu pun tidak kau pedulikan lagi? Losing you. Dulu, saat aku sekarat di rumah sakit, dan memintamu menandatangani persetujuan operasi. Kau bilang harus menemani Suwaner. Bahkan demi dia. Kau menggunakan kulitku untuk menyembuhkannya. Di Kapativu, kau biarkan orang-orang di sekitarmu menghinaku. Inikah sente yang kamu maksud? Maaf, aku akan ganti rugi pada Anda. Kamu sanggup ganti rugi, si miskin. Yang di KTV itu adalah kamu? Losing you. Kita sudah selesai. Tan, aku. Shen Qingtan, jangan cari-cari alasan muluk-muluk, hanya demi mencari pelindung. Mencari pelindung? Apa aku perlu mencari pelindung? Aku sama sekali tidak butuh keluarga kaya manapun, karena aku sendiri adalah keluarga kaya. Putriku benar. Dia memang terlahir sebagai keluarga kaya. Qingtan, benarkah kamu benar-benar putri keluarga Shen? Kenapa dulu kamu tidak memberitahuku? Losing you. Dulu demi kamu, aku menolak calon suami yang diperkenalkan orang tuaku. Meninggalkan keluarga Shen, dan ikut kamu hidup susah di kontrakan. Hanya karena saat itu aku merasa, asalkan aku mencintaimu, itu sudah cukup. Aku. Kalau kamu benar-benar putri keluarga Shen, kenapa malah kamu diperlakukan semena-mena seperti itu di KTV, dan tidak melawan? Dulu kamu yang meracikiku dan menjebakku. Bahkan menyuruh orang untuk menyerangku. Aku susah payah melarikan diri. Tapi malah kamu yang mendorongku jatuh dari tangga, hampir mati. Tidak, bukan aku. Di rekaman CCTV ini, semuanya terekam jelas. Bukan, semua ini bukan aku yang lakukan. Shen Qingtan jangan fitnah aku. Benar atau tidaknya? Coba verifikasi saja, pasti ketahuan. Yang palsu tidak akan bisa jadi asli. Yang asli tidak akan bisa dipalsukan. Tan, kalau Warner melakukan hal yang benar-benar menyakitimu, aku minta maaf atas namanya. Dia tidak sengaja. Losing you. Di matamu, Suwaner adalah sosok yang polos, tulus, dan indah. Sedangkan aku adalah perwakilan dari kejahatan dan egois, ya? Tan, dengarkan penjelasanku. Tan, aku kan pacarnya, Mingger. Kurang ajar. Tantan kami tidak punya pacar seperti Tuan Lu. Tantan sejak kecil dibesarkan dengan manja oleh aku dan ayahnya. Tidak punya niat jahat terhadap orang lain, jadi pikirannya sederhana, mengenal seorang penipu perasaan. Dia tidak hanya meninggalkan putriku, tapi juga terlibat dengan adik perempuannya. Orang seperti ini, bagaimana bisa pantas bersama putriku? Sebelum Tantan kembali, sudah bilang kepada kami, Keluarga lui dit la rend Mangadiri pesta pertunangan ini. jadi, Tuan Lu sebaiknya pulang lebih awal. Xingyu, ayo kita pulang. Tuan Lu dan Nona Su. Silakan pergi, agar nanti tidak mengganggu urusan baik putriku. Silakan. Kak Xingyu. Ayo kita pergi, Shen Qingtan sudah tidak mencintaimu lagi. Si Warner, aku peringatkan kamu. Mulai sekarang, apa yang aku tanya, kamu jawab saja, angguk atau geleng, mengerti tidak? Kak Xingyu, kamu kenapa sih? Waktu itu di ruang pesta,
Apa benar, kamu yang mendorongnya jatuh dari tangga? Apa benar kamu yang menyuruh orang mengganggunya? Bukan, aku tidak. Kamu bohong. Aku mengerti dia. Kalau tidak ada bukti, dia tidak akan asal bicara. Pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku. Kaxing you. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Lalu, Tantan salah APA? Kenapa kamu memperlakukannya seperti itu? Lalu, kenapa dia bisa merebutmu dariku? Dulu karena kamu bilang mencintaiku, aku baru memperlakukannya seperti itu. Kaxing you. Kita berhenti bertengkar, ya? Kita pulang sekarang, ya? Si Warner, aku perenggakan kamu. Aku tidak pernah menyukaimu. Orang yang kusukai selalu Shen Qingtan. Kamu tidak pantas disemakan dengan dia. Losing you. Kamu bilang, orang yang paling kamu sukai adalah Shen Qingtan. Kamu lupa apa yang dulu pernah kamu lakukan padanya? Dulu di KTV. Dia dihina karena kamu. Di pesta penyambutan, dia juga karena kamu baru diganggu. Diam. Dulu dia kudorong jatuh dari tangga. Kamu sebenarnya hanya perlu sekali lihat saja sudah bisa melihatnya, tapi kamu tidak. Hanya bisa melihatnya hampir mati terjatuh. Kemudian di rumah sakit, aku bilang tidak mau ada bekas luka. Lalu kamu transplantasi kulitnya untukku. Jadi, penyebab semua ini adalah karena kamu. Losing you. Diam, jangan lanjutkan. Aku umumkan, pesta penentuan jodoh keluarga Shen dengan sistem undian, sekarang dimulai. Aku umumkan, pesta pertunangan keluarga Shen dengan sistem undian, sekarang dimulai. Qingtan, jangan. Shen Qingtan sudah begini keadaannya. Kamu masih mau bersamanya? Aku peringatkan kamu, jangan muncul di hadapanku. Kalau tidak, keluarga Su, siap-siap saja bangkrut. Losing you. Sepanjang hidupmu, tidak akan pernah mendapat cinta Shen Qingtan. Dia tidak akan pernah mencintaimu seumur hidup. Diam kau. Ya ampun. Kalau aku yang terpilih, masa depanku pasti sukses besar. Itu kan orang dari keluarga Zhou, katanya masih muda, tapi sudah berada di puncak piramida. Dia tidak pernah muncul di acara publik manapun. Kok hari ini datang juga? Sepertinya kita tidak ada harapan. Orang dari keluarga Zhou saja sudah datang. Kita-kita ini tidak ada apa-apanya. Pasti aku. Aku. Keluarga Zhou. Zhou Yuran. Ternyata Zhou Yiran. Seluruh Sangjing. Siapa yang tidak tahu, gaya kerja Zhou Yiran yang kejam dan tak kenal ampun. Gosip apa? Cepat ceritakan pada kami. Sejak ibu Zhou Yiran meninggal, ayahnya langsung membawa pulang seorang wanita dari luar. Dia segera memberi Zhou Yiran seorang adik laki-laki. Tapi Zhou Yiran tidak disukai oleh ayahnya. Bahkan disiksa oleh ibu tirinya. Lalu dikirim ke luar negeri, dibiarkan hidup susah sendiri. Tapi setelah Zhou Yiran ke luar negeri, dia tidak hanya belajar dengan giat, bahkan di usia yang masih muda, sudah mendirikan usaha dan perusahaannya sendiri. Setelah kembali ke tanah air, dia bahkan menggunakan tindakan tegas dan cepat. Mengambil alih semua bisnis keluarga Zhou, menjadi miliknya sepenuhnya. Bahkan mengirim ayah dan keluarga ibu tirinya, semuanya ke India. Wah, dia memang hebat ya. Cara seperti ini, bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Dikirim ke India, itu keterlaluan banget. Kecilkan suaramu, kamu tidak takut dia mengincarmu? Nona Song, saya merasa sangat terhormat. Bisa menjadi tunanganmu. Saya juga merasa terhormat. Semoga kita bisa berjalan bersama, menyelesaikan hidup yang bahagia ini. Ini bukan cincin berlian bintang yang dilelang waktu itu. Katanya harganya 1 miliar. Waktu itu, hanya ingat, dibeli oleh pembeli misterius. Tak disangka, ternyata Zhou Yiran. Rupanya ini perbedaan antara kita dengan Zhou Yiran. Apa kamu mau? Aku mau.
Aku, Zhu Yiran, seumur hidup ini, hanya akan mencintai dan memanjakanmu seorang, dan juga selalu akan mengutamakanmu dalam segala hal. Tidak akan pernah memaksamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Aku hanya ingin kamu bahagia selamanya. Maksudnya APA? Kenapa aku nggak boleh masuk? Nona besar kami bilang, kamu nggak boleh masuk. Lagi pula, pestanya udah selesai. Selesai? Aku aja belum masuk. Tuan Lu, kecepatan internetmu aja nggak lebih cepat dari aku. Tunangan nona besar kami sudah terpilih. Dan bahkan sudah jadi trending teratas di semua platform. Jangan bercanda. Aku pasti yang terbaik. Tuan Lu, saat luang, mending sering-sering lihat diri di cermin. Tunangan yang dipilih nona besar kami, bukan kamu. Kalau nggak percaya, coba cek sendiri di trending. Ulangi lagi. Aku bilang, tunangan yang dipilih nona besar adalah orang paling terkenal di Sanjing, pemimpin keluarga Zhou, Zhou Yiran. Nggak mungkin. Mana mungkin Tantan suka sama orang lain? Dia bilang yang paling dicintainya itu aku. Dia pasti dipaksa. Ini bukan keinginannya. Ayah. Dia pasti nunggu aku masuk buat menjemputnya. Ayah, dia lagi nungguin aku. Tan. Aku tahu kamu mencintai-ku. Ikut aku pulang. Semuanya bisa kujelaskan padamu. Zhou Yiran. Jauh-jauh darinya. Aku tak mengizinkan kalian bersama. Losing you. Hubungan kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi. Dan sekarang aku sudah punya tunangan. Tan. Tunanganmu seharusnya aku. Kita sudah bersama sejak lama, bukan? Semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan, sudah kita lakukan. Hanya tinggal surat itu saja. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani memfitnah tunanganku lagi, aku tak segan melumpuhkanmu sekarang. Kamu. Losing you. Mari kita akhiri dengan baik. Jangan membuatku jijik lagi. Tan, kita cuma ada kesalahpahaman. Kita tidak putus. Itu menurutmu. Di hatiku, hubungan denganmu sudah lama berakhir. Losing you. Mari kita akhiri dengan baik. Jangan sailing menyusahkan lagi. 1RMU masih menunggumu. 1R sudah meninggalkanku. Dia tak akan mengganggu kita lagi. Itu menurutmu. Losing you. Saat kamu menginjak-injak perasaan orang lain, suatu hari kamu juga akan mendapat balasannya. Aku tak pernah berniat menginjak-injak perasaanmu, Tantan. Aku benar-benar mencintaimu. Mengapa aku harus mendengar penjelasanmu? Dan mengapa aku harus menanggung kesalahanmu? Losing you. Kita sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Ayo kita pulang. Ibu dan ayah masih menunggu kita. Pulang makan. Baik. Tan. Zhou Yiran, aku peringatkan kamu, jauh-jauh darinya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Zhou Yiran, mari kita bicara. Menurutmu, kamu punya hak apa untuk bicara denganku? Ini adalah daftar semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Lu di Shangjing. Asalkan kamu menjauh darinya, semua ini akan jadi milikmu. Hanya dengan ini? Aku akan memberimu satu lagi, saham grup Lu. Hanya segini. Kalau begitu, aku tidak setuju. Zhou Yiran, jangan keterlaluan. Tantan adalah dirinya sendiri. Bukan milik siapa-siapa. Barang-barang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sehelai rambutnya. Hanya orang yang berpikiran sempit seperti kamu, dan berhati kecil, yang akan menganggap serius hal-hal seperti ini. Tapi menurutku, Zhou Yiran, dia akan selalu bebas. Kalian lagi ngapain? Tantan. Tuan Lu ini, dia terus-terusan nongkrong di depan rumahmu.
Aku khawatir kamu bakal dirugikan. Jadi aku coba minta dia pergi dengan baik. Nggak nyangka, dia malah berani mukul aku. Losing you. Sudah kubilang jangan lagi muncul di hadapanku. Tan, dia bukan seperti yang kamu kira. Udah, jangan lanjutin lagi. Kalau kamu masih betah di sini, aku akan lapor polisi. Tan, dia cuma pura-pura kasihan. Dia lagi mau adu domba kita. Itu artinya dia mau berusaha untukku. Tan, wajahku sakit banget. Jangan-jangan bakal cacat nih. Tenang aja, pasti sembuh kok. Lukamu parah sekali. Lebih baik panggil keluargamu untuk merawatmu. Bagaimana ini? Pacarku marah dan tidak mau bicara padaku. Sebenarnya, perempuan muda dibojok. Asalkan kau lebih berusaha, dia pasti akan memaafkanmu. Asalkan aku lebih berusaha. Tantan pasti tahu, aku mencintainya. Dia pasti akan kembali. Dok, lukanya ini, ada lagi pantangan makanan? Dan hal-hal yang perlu diperhatikan? Tidak ada. Kondisi tubuhnya pulih dengan baik. Terima kasih, dokter. Syukurlah tidak ada masalah. Lukanya juga tidak meninggalkan bekas. Kenapa, kalau wajahku rusak, kau tidak mau aku lagi? Tantan, ternyata kau bukan bakatku yang kau sukai, tapi penampilanku. Sudahlah, aku hanya khawatir lukamu akan memengaruhi pernikahan kita. Kau begitu tidak sabar, ingin menikah denganku? Jangan bicara lagi. Tan, benarkah kau akan menikah dengannya? Tan, aku benar-benar mencintaimu. Aku seharusnya tidak menipumu dengan berpura-pura miskin. Maafkan aku ya. Tantan, dulu kau bilang, sepanjang hidupmu, hanya aku yang kau mau nikahi. Asalkan kau masih menyukaiku, mau menikah denganku, kita besok. Tidak. Kita sekarang juga daftar nikah. Ayo. Ayo kita pergi. Tantan, lihat. Aku belikanmu yang paling kau sukai, cincin safir. Maukah kau menikah denganku? Tan. Menikahlah denganku. Kamu mau apa sih? Tan, aku sedang melamarmu. Bukannya kamu selalu ingin aku melamarmu? Tan, aku sangat mencintaimu. Aku bersumpah, aku akan menebusnya seumur hidupku. Aku tidak mau. Kenapa, Tantan? Sudah kubilang aku tidak mau. Tan. Tidak apa-apa, kalau kamu tidak suka, besok kita beli yang baru. Losing you. Kakak, aku tidak mencintaimu lagi. Kamu bilang kamu tidak mencintaiku lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Sekarang melihatmu hanya membuatku merasa jijik dan muak. Semua ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Lepaskan, jangan cium dia. Tantan adalah istriku. Mulai sekarang, jejakmu di hatinya akan kuhapus. Sedikit demi sedikit sampai bersih. Sepanjang hidupmu, kau tak akan pernah bisa bersamanya lagi. Zhou Iran, Dasar Bajingan. Nona Shen, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Yo? Aku. Dia tidak mau. Tan, ikutilah aku. Aku tahu kau tidak ingin menikah dengannya. Losing you. Apa kau gila? Tan, kau hanya milikku sendiri. Zhou Yuan, meski kau bisa mendapatkan dirinya, kau tak akan pernah mendapatkan hatinya. Jia hanya mensenteku. Daripada mengkhawatirkan orang lain, lebih baik kau urusi grup Lu milikmu dulu. Maksudmu apa? Apa yang akan kau lakukan pada grup Lu? Kalau kau pulang sekarang, mungkin masih sempat membereskan kekacauan yang sudah terjadi. Tapi kalau kau terus mengganggunya, maka grup Lu akan langsung bangkrut saat ini juga. NAK. Cepat pulang. Grup Lu benar-benar akan hancur. Apa yang sebenarnya terjadi?
Apa yang sebenarnya terjadi? Semua bank tidak mau memberikan pinjaman kepada kita. Sekarang semua mitra kerja datang menagih utang. Ibumu sudah marah sampai dirawat di rumah sakit. Kamu kan, untuk melawanku. Kau berani menyentuh keluargaku? Hanya sedikit trik saja. Tak kuzangka. Grup lu sudah tidak tahan. Tan. Tunggu aku. Kau tunggu saja. Zayang. Sudah sepakat dokter yang datang ke rumah. Kenapa harus ke rumah sakit? Aku khawatir padamu. Masa segitu berharganya aku? Dari hamil sampai sekarang, aku hampir tidak pernah keluar rumah. Aku tidak tenang saja. Kurir brengsek, gimana sih naik motornya? Mobilku sampai rusak. Kamu sanggup ganti rugi? Jangan lihat. Baik, kita tidak lihat. Maaf, aku tidak sengaja. Honyo.